Sementara 8 partai politik sudah mengusung Bobi Nasution untuk berlaga dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Masih ada 3 partai lain yaitu PDI Perjuangan, Perindo, dan Hanura. Yang saat ini PDI Perjuangan baru saja memberikan suaranya kepada Edi Rahmayadi. Langkah Bobi Nasution menuju pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 semakin lancar. Dia telah mengantongi dukungan dari partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD Sumatera Utara. Hingga kini, sudah ada 8 partai politik yang mengusung menantu Presiden Joko Widodo ini. Di antaranya Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Golkar, Nasdem, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan. Sejumlah partai memasangkan Bobi dengan kader PKS yang juga Bupati Asahan, Surya. Dari jumlah kursi, Bobi sudah mengantongi 74% suara partai dari legislatif. Peluang Bobi melawan kota kosong bisa saja terjadi. Namun peluang penantang Bobi muncul dalam waktu dekat pun bisa terrealisasi. Pasalnya, 3 partai, yaitu PDI Perjuangan, Perindo, dan Hanura, masih belum memberikan dukungan. Jika ketiganya berkoalisi, ketiga partai ini bisa mengusung nama yang akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Namun koalisi ini harus mencari nama yang bisa bersaing dengan elektabilitas Bobi Nasution yang selalu tertinggi dalam survei. Tim Liputan BTV, Sumatera Utara. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut. Kita sudah terhubung dengan Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Lalu ada Mas Aryo Seno, politikus PDI Perjuangan yang akan bergabung bersama kita nanti. Saya ke Mas Saidiman terlebih dahulu. Mas Saidiman, ini akhirnya PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi. Mampukah ini Edi akan melawan Bobi? Seperti apa elektabilitas keduanya? Iya, memang sudah agak diperkirakan sebelumnya memang bahwa pada akhirnya PDI Perjuangan kemungkinan akan mengusung Edi Rahmayadi karena selama ini kan Edi Rahmayadi ini tampak kesulitan ya mencari partai politik. Beberapa partai yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung Edi Rahmayadi ternyata kan pada akhirnya berlabuh ke Bobi Nasution ya seperti PKS. Dan tertinggal sebetulnya di sana ada PDI Perjuangan yang bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah, tapi belum punya pasangan. Ya pada akhirnya cocok lah. Ada satu partai yang belum punya tokoh untuk dimajukan sebagai kepala daerah. Di satu sisi yaitu PDI Perjuangan, di sisi yang lain ada Pak Edi Rahmayadi yang merupakan incumbent dan belum mendapatkan partai dan kemudian ya bertemu. Nah, menurut saya sebagai incumbent tentu saja di berbagai daerah incumbent itu selalu punya kemewahan sebenarnya, selalu punya keuntungan atau modal politik yang besar gitu ya sebagai incumbent. Yang pertama adalah modal popularitas, yang kedua adalah modal rekam jejak. Selama ini kalau kita tanya kepada publik alasan mereka untuk memilih seorang calon kepala daerah, bukan hanya kepala daerah, tapi juga calon pemimpin nasional, salah satu faktor utama yang selalu dipertimbangkan adalah faktor rekam jejak. Karena itu seorang incumbent biasanya memiliki modal sosial yang cukup besar karena mereka bisa menunjukkan ya rekam jejaknya atau bukti hasil kerjanya selama ini sebagai pemimpin daerah. Jadi menurut saya akan tercipta satu kompetisi yang cukup seimbang katakanlah demikian karena di sini ada incumbent melawan penantang. Penantangnya juga ini penantang yang sebetulnya juga punya modal politik yang sangat besar selain didukung oleh partai-partai besar, salah satunya Partai Golkar, kemudian Gerindra. Bobi Nasution juga adalah seorang mantan kepala daerah juga sebetulnya, mantan wali kota Medan yang di dalam riset-riset yang kami lakukan, Pak Bobi Nasution ini sangat populer bukan hanya di Medan tetapi juga di Sumatera Utara secara keseluruhan. Dia adalah seorang kepala daerah yang mendapatkan approval rating yang cukup tinggi di wilayahnya gitu. Jadi ini akan tercipta satu pertarungan yang menurut saya menarik. Di satu sisi mantan gubernur, di sisi yang lain mantan wali kota yang sama-sama populer. Nanti kita lihat sebetulnya
siapa yang paling efektif kemudian melakukan kampanye sampai ke tingkat bawah. Karena kalau kita pertandingkan misalnya dari sisi popularitas, saya kira sama-sama populer. Tinggal sekarang ini bagaimana meyakinkan publik, memberikan apa ya diferensiasi di antara keduanya. Dan ini bisa dilakukan melalui kampanye-kampanye, melalui gerakan mesin politik yang dimiliki masing-masing calon. Baik, tapi kalau secara elektabilitas untuk sementara top of mind dari warga Sumatera Utara, siapa yang lebih unggul? Untuk sekarang ini Bobi Nasution relatif lebih unggul dibanding yang lain karena saya kira itu didukung oleh faktor popularitas yang sangat tinggi ya sebagai mantan wali kota Medan gitu. Baik. Nah, karakter seperti apa sebenarnya yang dicari oleh warga Sumatera Utara untuk menjadi pemimpinnya? Edi Rahmayadi mungkin karena kita tahu dengan backgroundnya memiliki ketegasan dalam memimpin. Sementara Bobi mungkin kalau misalnya warga sendiri melihat lebih humble. Mana yang memang cocok untuk warga Sumatera Utara menurut Mas Saidiman? Saya kira salah satu persoalan di Sumatera Utara itu secara keseluruhan adalah soal akuntabilitas. Karena itu ini terkait dengan integritas ya masing-masing calon. Karena itu saya melihat mungkin yang akan menarik warga ke depan itu adalah yang bisa menunjukkan diri misalnya bisa mengatasi persoalan akuntabilitas itu, persoalan korupsi, persoalan penegakan hukum, hal-hal yang demikian. Selain misalnya juga apa namanya ya calon yang bisa menjanjikan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Sekarang ini di Sumatera Utara sudah mulai kan kelihatan ada pembangunan infrastruktur jalan yang semakin baik di era Pak Jokowi ini dan saya kira itu diapresiasi oleh publik di Sumatera Utara dan calon yang bisa menjanjikan apa ya pembangunan infrastruktur secara lebih komprehensif secara lebih baik itu saya kira akan menarik minat warga selain calon yang bisa kira-kira ya memberi harapan tentang pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi persoalan yang sangat besar di hampir semua wilayah di Sumatera Utara. Baik, tadi ada visual yang menarik ketika Edi Rahmayadi akhirnya diusung PDI Perjuangan, di mana di panggung ada juga Jarod Saiful Hidayat yang pada tahun 2019 lalu melawan Edi Rahmayadi. Kalau menurut Mas Saidiman, apa pertimbangan PDI Perjuangan akhirnya tidak mengusung Jarod kembali di Sumatera Utara dan akhirnya mengusung Edi Rahmayadi yang baru saja juga diberikan kartu anggota oleh PDI Perjuangan? Ya, saya kira pertimbangan utamanya adalah pertimbangan soal calon yang kira-kira bisa menyaingi popularitas dari Bobi Nasution ini ya. Bobi Nasution ini kan populer bukan hanya pertama dia sebagai wali kota yang approval ratingnya sangat tinggi, diapresiasi oleh kinerjanya oleh publik di Medan. Kemudian yang kedua dia adalah menantu presiden yang karena itu kombinasi antara dua faktor ini saya kira ini yang membuat posisi Bobi Nasution mungkin akan sulit dikalahkan karena itu PDI Perjuangan sebagai partai yang bisa mengusung sendiri tentu akan berhitung mencari figur yang paling mungkin menghadapi Bobi Nasution yang diperkirakan sangat kuat ini. Nah, di antara nama-nama tokoh yang ada di Sumatera Utara itu satu di antara sedikit tokoh ya tentu saja incumbent yaitu Edi Rahmayadi karena itu saya kira ini keputusan politik yang sangat baik, sangat tepat menurut saya ya dalam rangka menghadapi Bobi Nasution yang memang sedang sangat populer saat ini. Jadi ini misalnya kalau dibandingkan dengan kader PDI Perjuangan, tentu saja PDI Perjuangan punya banyak kader di sana dan dia sebagai pemenang kedua ya pemilu legislatif kemarin punya banyak kader tapi saya kira belum ada ya yang relatif kompetitif yang kemungkinan bisa menghadapi Bobi Nasution. Karena itu menjadi logis kalau kemudian mereka melirik incumbent atau mantan gubernur Sumatera Utara. Setidaknya Pak Edi Rahmayadi ini pernah memenangkan pertarungan di sana dan punya rekam jejak sebagai gubernur di sana yang mungkin bisa dipakai untuk menghadapi popularitas Bobi Nasution. Baik, kalau Bobi Nasution sudah
sering tampil dengan bakal calon wakilnya, yaitu ada Surya yang juga merupakan Bupati Asahan. Kalau menurut Mas Saidiman, yang cocok untuk mendampingi Edi Rahmayadi untuk melawan Bobi Surya di Sumatera Utara kira-kira siapa? Saya menduga mungkin kader PDI Perjuangan yang bisa mendampingi. Jangan-jangan mungkin Jarod Saiful Hidayat. Tapi kan ini baru baru awal sekali, jadi kita harus melihat apa namanya ya, hitung-hitungan mereka nantinya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilihat. Tapi dugaan saya sebagai kompensasi dukungan dari PDI Perjuangan kepada Edi Rahmayadi, saya kira cukup masuk akal kalau kemudian yang dimajukan sebagai pendamping Pak Edi adalah kader dari PDI Perjuangan. Baik, tapi apa yang harus diperhatikan oleh PDI Perjuangan di sini Mas Saidiman? Mengingat pada tahun 2019 lalu pun PDI Perjuangan mengusung dua kadernya untuk berlaga di Sumatera Utara, yaitu Jarod Saiful Hidayat dan juga Siar Sitorus. Namun kemudian kalah oleh Edi Rahmayadi. Supaya tidak terulang kembali untuk partai PDI Perjuangan, apa yang harus dicermati? Saya kira mungkin akan berbeda kasusnya ini karena PDI Perjuangan sekarang ini mengusung incumbent gitu ya. Menurut saya yang harus dilakukan pertama kali oleh Edi Rahmayadi dan juga PDI Perjuangan yang mengusungnya itu adalah mengkapitalisasi keberhasilan pembangunan dan kebijakan publik yang selama ini dijalankan oleh Pak Edi Rahmayadi. Saya kira itu yang paling penting. Dan juga tentu saja kemudian memberikan janji-janji atau program-program kebijakan yang dibutuhkan oleh publik di Sumatera Utara. Tadi saya mengemukakan ada dua hal yang penting itu ya. Pertama adalah soal akuntabilitas, pencegahan korupsi gitu ya, sampai ke bawah karena itu sangat mengganggu pembangunan di Sumatera Utara sejauh ini. Dan kemudian yang kedua adalah kelanjutan dari pembangunan infrastruktur yang sekarang ini sudah sedang berjalan di Sumatera Utara, dan menurut saya pembangunan jalan itu dari Medan sampai ke mana itu, ke Tebing Tinggi sampai ke apa namanya, Pematang Siantar dan seterusnya itu perlu dilanjutkan ke seluruh wilayah. Kalau itu bisa dikemukakan, diartikulasikan dengan baik kepada publik di Sumatera Utara, menurut saya ide ini akan dibeli oleh warga gitu, karena memang ada terbukti gitu ya dari yang sebelumnya perjalanan dari Medan itu yang sebelumnya lama gitu ya sampai ke Pematang Siantar dan sekarang bisa ditempuh dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kalau itu diduplikasi ke wilayah lain di Sumatera Utara, saya kira menurut saya itu akan terbeli, akan apa namanya ya, diapresiasi oleh publik Sumatera Utara. Dan poin penting dari Pak Edi Rahmayadi ini karena dia pernah memimpin Sumatera Utara, tentu pengetahuannya soal detil wilayah yang pernah ia pimpin mungkin akan lebih baik itu dibanding misalnya dengan Bobi Nasution yang juga sebelumnya memimpin di sana tetapi wilayahnya relatif lebih kecil. Baik, kita akan nantikan seperti apa pertarungan di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mas Saidiman Ahmad, peneliti dari SMRC. Sehat selalu Mas Saidiman. Ya, sehat selalu.